Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira dari kelas Manajemen Keuangan B. Di sini saya akan membahas tentang materi laporan perubahan modal. Pengertian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai ekuitas yang dimiliki suatu perusahaan, serta berisi pula informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkan berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi. Fungsi dan tujuan laporan perubahan modal. Fungsi dari laporan perubahan modal yang pertama, membantu pihak yang berkompeten dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, mengetahui dasarnya sebuah perubahan rasio ekuitas atau modal usahanya. Tujuan laporan perubahan modal yang pertama, untuk bisa membesarkan aktiva pembayaran dan suatu investasi dan juga dana yang dihasilkan sepanjang satu periode akuntansi. Yang kedua, menyajikan sebuah pengungkapan perubahan modal kerja. Unsur laporan perubahan modal. Pertama, laba tidak dibagi. Unsur satu ini merujuk pada sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan namun tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Kedua, laba neto. Laba neto adalah penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan baik dari usaha pokok maupun di luar usaha pokok selama satu periode setelah dikurangi pajak penghasilan. Yang ketiga, laba tidak dibagi per akhir periode akuntansi. Unsur laporan perubahan modal yang satu ini masih mirip dengan unsur yang pertama, yakni laba tidak dibagi. Namun satu hal yang membedakan laba ini adalah periodenya. Laba tidak dibagi per akhir periode akuntansi biasanya muncul pada akhir periode akuntansi. Yang keempat, dividen. Laba yang satu ini merupakan laba yang sudah dibagi kepada tiap pemegang saham. Jadi, jumlah yang dibagikan akan disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki. Pembagian dividen dihitung dengan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Penyajian laporan perubahan modal. 1. Modal awal tersebut dapat dilihat pada sebuah neraca saldo. Yang kedua, apabila terdapat tambahan sebuah investasi dapat diambil dari lajur penyesuaian sebelah kredit. Yang ketiga, laba bersih tersebut dapat dilihat pada suatu neraca lajur kolom laba atau rugi sebelah debit. Yang keempat, data pengambilan pribadi tersebut dapat diambil dari suatu neraca lajur kolom neraca sebelah debit. Yang kelima, rugi suatu perusahaan tersebut dapat diambil dari lajur laba atau rugi sebelah kredit ataupun hasil perhitungan laba atau rugi. Akibat atau penyebab perubahan modal. Pertama, terdapat bayaran suatu bunga dari pemilik. Yang kedua, terdapat suatu keuntungan dan kerugian usaha. Yang ketiga, pungutan untuk suatu kebutuhan pribadi. Komponen laporan perubahan modal. Pertama, modal awal. Yang dimaksud modal awal yakni dana atau saldo yang diperoleh pada awal periode keuangan sebagaimana tercatat dalam laporan posisi keuangan periode sebelumnya. Yang kedua, saldo yang disajikan kembali. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham pada awal periode kooperatif setelah penyesuaian berkaitan dengan perubahan kebijakan, akuntansi, dan koreksi kesalahan periode sebelumnya. Yang ketiga, dividen. Pembayaran dividen yang dilakukan selama periode terkait dengan cara mengurangi dari modal atau dari ekuitas pemegang saham. Yang keempat, laba rugi pada periode terkait. Laba rugi periode terkait mencakup saldo laba rugi pada periode tertentu sebagaimana terdapat dalam laporan laba rugi. Selain itu, saldo laba rugi itu mencakup laba ditahan dan laba bersih. Laba ditahan adalah laba yang tidak dibagi sebagai dividen. Laba yang ditahan tersebut biasanya dijadikan sebagai modal kembali, sedangkan laba bersih merupakan perhitungan total penghasilan dikurangi beban dan pajak. 5. Modal akhir. Yang kelima, modal akhir. Pada akhir periode pelaporan, perusahaan umumnya mempunyai saldo cadangan, modal yang terlihat dalam laporan posisi keuangan. Ya, dari saldo inilah dapat diketahui apakah perusahaan berada dalam posisi untung atau rugi.
6. Komponen lainnya. Komponen lainnya antara lain mencakup pengaruh koreksi kesalahan pada periode sebelumnya, perubahan cadangan, revaluasi, perubahan modal saham, atau pengaruh kebijakan akuntansi. Rumus yang digunakan pada laporan perubahan modal. Rumus modal akhir modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi pref. Jika saldo perusahaan ternyata rugi, rumus yang dapat digunakan modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi bersih ditambah pref. Contoh laporan perubahan modal. Kita dapat lihat pada gambar tersebut. Dari gambar contoh laporan laba rugi tersebut tercantum dalam perusahaan memiliki laba bersih senilai 2.250.000. Angka inilah yang akan dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal. Pada periode akuntansi tersebut, modal awalnya 120 juta, selanjutnya akan ada penambahan laba bersih sebesar 2.250, akan tetapi ada pref atau pengambilan uang sebesar 25 juta. Jadi total modal akhir yang tersisa sebesar 97.250.000. Sekian dan terima kasih.